Oke, presentasi mulai sekarang. Halo semuanya, hari ini kami grup 7 dari Rookies Generation Girl Summer Club 2022 akan memberikan presentasi soal topik mental health untuk kelas data science kita. Next slide. Oke, untuk presentasi kita hari ini, kita membuat quick rundown yang akan dimulai dengan objektif kita, EDA, model choices yang kita pakai, best model dari antaranya, dan juga rekomendasi untuk memperbaiki project kita. Next slide. Nah, sebelum kita mulai, kita mau perkenalkan diri dulu. Di grup kita ada Aprilia. Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, namaku Aprilia Wahyu Putri. Dan juga ada Mona. Selamat malam semuanya, saya Vanessa Natali. Kenalkan, salam kenal. Dan saya Agnes Filica Giovina. Next slide. Next slide. Mona, next slide, bisa? Oke. Sebelum, sorry. Agak cepet tadi. Oke, di bagian pertama aku bakal nunjukin objektif kita untuk project ini dan juga sedikit informasi tentang mental health. Next slide. Jadi apa artinya mental health? Mental health atau kesehatan mental merupakan sebuah kondisi di mana individu bebas dari segala bentuk gejala-gejala gangguan mental yang bisa mengakibatkan dengan perilaku negatif. Next slide. Nah, untuk problem statement topik kita, ada banyak sekali kasus bunuh diri setiap tahun, dan banyak sekali kasus tersebut disebabkan oleh gangguan mental yang tidak ditangani dengan baik. Dan juga ada banyak alasan, mental health itu kan, kalau di Indonesia kan topik yang sangat sensitif kan, it's stigma banget kan, dan gak banyak institusi yang bisa membantu penyakit mental. Objektif kita untuk proyek ini adalah untuk mencari koneksi antara beberapa gangguan kesehatan jiwa yang berpengaruh dengan potensi kasus percobaan bunuh diri di India. Di sini kita mempunyai 4 variabel, yaitu severe mental disorder, common mental disorder, alcohol and substance abuse, dan case referred to higher centers. Next slide. Di bagian kedua kita akan bahas soal EDA project kita. Next. Sebelum kita mulai, kita menghapus beberapa kolom yang tidak dibutuhkan seperti SL number, district, others, dan total. Next. Dan setelah itu untuk data info kita mempunyai total 30 rows dan 5 columns. Ya, it's nggak terlalu banyak, tapi ya cukup untuk project kita. The next. Dan ini features kita yang aku udah bahas tadi, yaitu severe mental disorder atau SMD, common mental disorder atau CMD, alcohol and substance abuse, dan cases referred to higher cases. Next. Ini Aprilia. Oke, thank you Agnes atas pemaparannya. Malam semuanya, bagaimana kabarnya teman-teman? Baik ya? Oke, kita akan lanjut presentasi kita pada hari ini. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita menggunakan beberapa feature. Ada 4 feature di sini. Kemudian selanjutnya kita akan move ke data info yang berikutnya. Karena tadi di awal kita sudah menjelaskan ada beberapa kolom yang kita drop, akhirnya pada saat ini kita hanya memiliki kolom-kolom yang berdata numerical atau integer begitu ya. Nah, bisa teman-teman lihat ada 5 kolom di sini dan semuanya merupakan data integer. Oke, bisa next slide. Oke, teman-teman. Yang selanjutnya adalah kita akan membahas tentang missing value dan juga correction. Nah, pada data kita kali ini, kita sudah melakukan pengecekan, tidak ada missing value dan juga correction yang berarti, sehingga data kita sudah termasuk bersih. Begitu, bisa langsung next slide. Oke, teman-teman, ini yang ditunggu-tunggu, data insight kita, meskipun hanya 30 rows, tetapi semoga cukup untuk kita belajar pada hari ini. Nah, dari heat map yang ada di hadapan kita sekarang, kita menemukan ada 2 nih korelasi positif yang lumayan tinggi, yaitu yang pertama ada
alcohol dan substance abuse, kemudian disusul dengan several mental disorder. Nah, dua ini merupakan memiliki korelasi tinggi dengan suicidal attempt cases. Begitu teman-teman. Nah, selanjutnya poin ini yang akan menjadi fokus di dalam model building kami. Bisa langsung next slide. Oke, kita ini juga melihat teman-teman korelasi dari dua data dengan scatter plot. Tadi kan di heatmap kita sudah melihat korelasi satu dengan semuanya ya. Nah, kita di sini coba-coba nih, several mental disorder dikorelasikan dengan suicide attempt cases bagaimana, alcohol and substance abuse dikorelasikan dengan suicide attempt cases gimana. Jadi kita korelasikan satu per satu, kita pengen lihat nih persebaran datanya bagaimana. Oke, bisa langsung next slide. Nah, ini teman-teman, scatter plot selanjutnya, next slide lagi. Oke, di scatter plot yang ini kita tambahin garis linear regression nih, supaya kita bisa kebayang nih, mana sih yang korelasinya itu tinggi banget. Nah, dari sini kan kita sudah kelihatan, several mental disorder dibandingin sama common mental disorder, itu ternyata tinggi several mental disorder nih. Nah, bisa next slide. Selanjutnya ini juga alcohol and substance abuse dibandingkan dengan case referred to higher centris itu ternyata juga lebih tinggi alcohol substance abuse-nya teman-teman. Oke, bisa next slide. Wait. Oke. Nah, di sini kita melihat bagaimana distribusi dari data kita. Karena tadi di awal kita sudah menjelaskan kita hanya memiliki 30 rows dan 5 kolom. Dan beberapa tadi data sudah kita berikan kepada teman-teman, bisa dilihat bahwa ternyata distribusi dari data tersebut itu tidak merata nih. Akhirnya diagram distribusinya itu seperti ini, seperti perempuan hamil yang sedang duduk, teman-teman, tidak ada di tengah begitu. Meyannya tidak merata. Dan juga di gambar yang kedua ada outliers-nya nih. Nah, ini seharusnya bisa dihilangkan seperti itu. Tapi di sini kita mencoba untuk melakukan analisis dengan apa adanya ya, seperti itu. Karena ya kita belum begitu memiliki background IT sehingga ini yang bisa kita lihat dari data ini. Oke, bisa langsung next slide. Nah, selanjutnya kita akan ke model choices nih. Bisa next slide lagi. Oke, ini model explanation-nya. Kita Y variable-nya ada suicide attempt cases yang mau kita predict, kemudian X variable-nya feature yang digunakan untuk mencari variable Y. Seperti itu. Oke, 2 menit lagi, terima kasih. Nah, MAE-nya sudah bisa dilihat seperti itu. Kita pakai 2 model nih, teman-teman. Model pertama, seperti ini. Mohon untuk jangan kaget, karena MAE-nya begitu menjulang seperti cintaku kepada Lijeno, tetapi tidak apa-apa. Kita langsung next ke model kedua. Nah, ini juga model kedua. Kita lebih spesifik ya, independent variable-nya. Kita gunakan several mental disorder dan juga alcohol and substance abuse, teman-teman. Bisa kita lihat MAE-nya ternyata lebih rendah, seperti itu. Iya, Kim Taehyung, iya. MAE kedua lebih rendah. Oke, sekarang base model and recommendation. Bisa next slide. Oke. Ini nanti bisa untuk dijelaskan oleh rekan saya yang selanjutnya ya, teman-teman, yaitu ada Mona Lisa. Kali ini Mona Lisanya punya alis, tidak usah khawatir. Tidak bisa melihat tuyul. Oke, bisa langsung diambil ini podiumnya. Oke. Mona Lisa. Terima kasih Aprilia atas kesempatannya. Di sini base model kita ada pada model kedua karena mean absolut atau mainnya ini tergolong rendah dibandingkan model yang pertama tadi kan 164 ya kalau nggak salah. Jadi kesimpulannya itu bisa kita tarik bahwa fitur yang korelasinya tinggi antara suicide attempt case adalah alcohol and substance abuse dan severe mental disorder. Nah, selanjutnya ada rekomendasi. Nah, kenapa sih MEA-nya itu tinggi banget kalau kita lihat
di model-model sebelumnya itu MEA-nya kan tinggi banget ya. Itu tuh bisa disebabkan oleh training data yang idealnya itu RAW-nya kan sampai ribuan. Tadi data kita seperti yang sudah di-mention oleh Aprilia memiliki 30 RAW dan 5 kolom saja, tidak sampai ribuan. Yang kedua juga range-nya tidak merata dan distribusinya tidak normal. Jadi persebarannya itu tidak normal gitu. Jadi secara teknis, supaya mainnya itu bisa kecil, kita bisa melakukan training data yang idealnya RAW-nya sampai ribuan. Terus juga bisa melakukan tuning data, yaitu menambah fungsi matematika. Yang terakhir, melakukan normalisasi atau standarisasi, seperti yang sudah di-mention Kak Denis tadi pas office hour, yaitu melakukan normalisasi atau standarisasi. Jadi skalanya saja yang berubah. Tuh. Nah, selanjutnya ada upaya pencegahan serta pengendalian mental illness itu. Life WHO adalah pendekatan untuk pencegahan bunuh diri yang dapat diambil di tingkat populasi, subpopulasi, dan individu. Merekomendasikan intervensi berbasis bukti efektif utama berikut. Yang pertama, membatasi akses ke sarana bunuh diri, misalnya pestisida, senjata api, obat-obatan tertentu. Yang kedua, ada berinteraksi dengan media untuk pelaporan bunuh diri. Yang ketiga, ada menumbuhkan keterampilan hidup sosio-emosional. Yang keempat, ada mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan menindaklanjuti sejak dini siapapun yang terpengaruh oleh perilaku bunuh diri. Nah, upaya pencegahan bunuh diri ini membutuhkan koordinasi dan kolaborasi antara berbagai sektor masyarakat. Upaya ini harus komprehensif dan terintegrasi karena tidak ada pendekatan tunggal saja yang dapat berdampak pada masalah yang serumit bunuh diri ini. Berikut referensi yang kami ambil yaitu Google. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, thank you tim 7. Ada Agnes, Aprilia, dan Monalisa. BTW kalau suaraku agak rame, sorry ya guys. Oke, ini keren banget. Sangat bermanfaat sih ininya, info-infonya. Terus tadi kalian kasih rekomendasi. Kalau dari aku udah keren. Terus tadi kalau dilihat dari scatter plotnya juga sama ya. Yang kayak yang paling punya korelasi sama susah tuh yang alkohol tadi itu kan. Gitu. Udah keren banget sih dari aku dengan waktu yang cukup singkat dan background kalian yang nano-nano. Itu juga udah keren banget bisa buat kayak gini. Mungkin dari mentor atau TA, Kak Azra juga boleh, bebas yuk. Halo guys, gue penasaran sih. Tadi mungkin gue mau nanya ya, kayak kalau tadi kolomnya nggak di drop tuh, yang di drop tuh kolom apa ya BTW? Terus kayak kenapa considernya kolomnya yang di drop instead of row-nya yang di drop? Kalau ada yang missing, gitu. Thank you. Oke. Halo Kak, aku izin masuk ya. Oke, thank you pertanyaannya. Beberapa kolom yang kita drop tadi yaitu kolom-kolom yang datanya bukan numerical, tetapi datanya kategorikal. Dan menurut kita karena itu memang bukan menjadi concern kita untuk lihat nih korelasi antara features dengan apa yang mau kita predik, akhirnya kita drop saja gitu. Sependek pengetahuan kita. Distrik itu ya? Iya, betul. Oke. Ini berarti kalau nggak di drop ada berapa kolom ya yang distrik? Distrik itu kan satu kolom ya, Kak? Cuman satu ya? Sorry, bukan berapa kolom, berapa row? Oh, rows-nya sama, 30. Iya. Berarti nggak ada missing value ya? Iya, betul. Oke, sip. Dari aku, ini presentasinya udah bagus banget sih sebenarnya. Menurut aku. Terus karena ini berarti ini kayak tiap distrik dia cuman satu row juga. Jadi tadi aku kepikiran mungkin kalau distriknya multiple sebenarnya kita bisa lihat nih kayak mental health disorder-nya per distrik. Tapi karena cuma satu berarti enggak juga. Datasetnya juga 30, which sebenarnya kalau untuk menurut statistik it's okay sih kalau 30 kita udah bisa lihat. Mungkin kayak inputnya
tambahin ini sih, kayak kemarin kita bahas MAE, kita kayak mungkin bisa tambahin yang RMSE juga gitu sih. Tapi kayak overall udah bagus banget sih sebenarnya untuk background kalian. Gue kayak pengen nambahin input aja gitu. Ini keren banget PPT-nya BTW. Terus kayak menurut aku yang penting itu dalam penyampaian dan ini oke. Oke, sekian dari aku sih. Keren banget guys. Lanjutkan. Sip. Thank you Kak Azra. Kalau dari mentor, apakah oh nih Kak Vero lewat chat ya? Tuh bisa ngelamar di Burung Biru katanya. Udah ada ordal nih, udah ada ordal.